Tumbangnya dinasti Al-Assad setelah 5 dekad berkuasa. Rata-rata disambut baik khususnya oleh warga Syria sendiri. Namun ia turut mencetuskan tanda tanya tentang masa depan negara itu. Ini lebih-lebih lagi memandangkan kumpulan yang menggulingkan rejim itu, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dianggap sebagai kumpulan pengganas oleh dunia antarabangsa. Kini timbul persoalan, sejauh mana HTS berhak berperanan dalam memerintah Syria seterusnya, dan mungkinkah akan tercetus satu gelombang baru pengganasan di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Segmen analisis berita malam ini mendapatkan pandangan Zaman Pelawat RSIS Dr. Nur Huda Ismail. Kumpulan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pernah bergabung dengan Al-Qaeda sebelum ini, namun kemudian bergerak secara sendiri sejak 2016. Kejayaannya menguasai Damsyik Ahad lalu akhirnya menamatkan Perang Saudara selama 13 tahun di Syria. Lantaran itu, menurut Dr. Nur Huda, besar kemungkinan HTS akan memainkan peranan utama dalam kepimpinan Syria seterusnya. Jadi HTS ini saya kira harus segera melakukan election, ya general election, melibatkan berbagai seluruh komponen kekuatan politik yang ada di wilayah di Suria, sehingga nanti terjadi ya democratically elected leaders gitu. Kalau memungkinkan ya ada election, kemudian mulai mengkonsolidasi berbagai macam kelompok-kelompok yang berbeda ini, terutama kelompok minoritas. Namun Dr. Huda menambah, untuk menyatukan negara yang sudah lama dilanda Perang Saudara bukan mudah. Dengan tumbangnya rejim Al-Assad, iaitu musuh yang menyatukan mereka, kumpulan-kumpulan pemberontak mungkin sukar untuk mencapai kesepakatan dan menjalin kerjasama. Belum tentu semua anggota dia itu setuju dengan pilihan sikap Jaulani. Dan juga yang lebih menjadi masalah lagi, senjata itu masih ada di mana-mana. Jadi kita akan melihat kemungkinan akan perang berbagai macam faksi. Ya semoga enggak, tapi biasanya begitu. Lantas, apakah peranan yang boleh dimainkan masyarakat antarabangsa? Dr. Nur Huda berpendapat pihak-pihak yang berkepentingan akan terus memantau situasi sebelum mengambil sebarang langkah konkret. Antara yang menjadi tumpuan, tindak tanduk Al-Jolani dan HTS seterusnya memandangkan sejarah lamanya yang terkait dengan pengganasan. Peran dia pasti akan sangat besar sekali gitu. Nanti untuk dalam membentuk Syria, dan akibatnya ini akan menciptakan sebuah dilema masyarakat internasional gitu. Bagaimana kita masyarakat internasional ini harus berhadapan atau harus berhubungan dengan sebuah organisasi yang sekarang hari ini memegang sebuah negara, yaitu Syria. Wajahnya belum jelas. Kalau di depan publik komunikasi dia kan jelas ya, dia mau ngomong ke CNN, ke media barat, terus menunjukkan bahwa saya ini berubah gitu, dan ya jangan lihat masa lalu saya, tapi lihat apa yang saya lakukan. Beralih kepada potensi kejayaan HTS mencetuskan gelombang baharu serangan ganas, Dr. Nur Huda berpendapat kemungkinannya sangat kecil, lebih-lebih lagi di negara-negara Asia Tenggara. Justru apa yang dibimbangkan adalah sekiranya sesetengah golongan memilih untuk berhijrah ke Syria bagi menyokong usaha HTS selanjutnya. Sekarang negara ini sudah menjadi negara Sunni pertama lah yang kira-kira dari kelompok jihadis gitu. Ini kan bisa menginspirasi orang yang mempunyai ideologi yang sama gitu. Yang punya pemikiran yang sama, bukan tidak mungkin akan ada orang ikut bergabung dari Southeast Asia. Kalau di dalam konteks Indonesia itu adalah JI misalnya, itu untuk bisa berhijrah ke sana atau mengumpulkan dana lagi untuk membantu. Karena hari ini mereka mempunyai wilayah gitu, wilayah yang besar, dan mereka ingin hidup di dalam. Merumuskan perkembangan di Syria, Dr. Nur Huda akur, ia merupakan negara yang strategik di Timur Tengah dan sebarang pergolakan yang berlaku berpotensi memberikan tempias kepada negara-negara lain di rantau itu dan dunia Islam umumnya.